Cerita dalam bahasa Indonesia. Ratu Kecil yang Hebat. Suatu ketika, di sebuah kerajaan besar bernama Kaspia, kegelapan menimpa keluarga kerajaan saat raja dan ratu meninggal. Mereka meninggalkan putri mereka yang berusia 10 tahun, Sofia, sebagai satu-satunya pewaris tahta. Kaspia sekarang dalam keadaan suram dan tidak yakin akan seperti apa nasibnya nanti. Dan Perdana Menteri Zaran yang jahat itu tahu itu dengan sangat baik. Kita akan memahkotai gadis kecil itu. Dan ketika orang-orang di kerajaan melihat betapa menyedihkannya dia sebagai penguasa, aku akan meyakinkan mereka bahwa demi kebaikan Kaspia, aku akan mengambil kendali. Maka, pada malam bulan purnama, Sofia dinobatkan sebagai Ratu Kaspia. Trompet ditiup dan genderang dimainkan saat ratu kecil duduk di atas tahta, ketakutan dan cemas bersama dengan kesedihan dari luka baru kematian orang tuanya. Zaran melihat ketakutan di matanya dan dia menyeringai dengan puas. Ratuku, aku sujud kepadamu dan memberikan dukungan dan kesetiaanku kepadamu sampai nafas terakhirku. Bisakah aku pergi ke kamarku sekarang? Kalau itu memang boleh. Oh, tentu saja, Yang Mulia. Perawat, tolong antarkan ratu ke kamarnya dan pastikan dia mendapat semua yang dia butuhkan. Rencana Zaran berhasil dengan baik. Dan seperti yang diharapkannya, Sofia sebagai seorang anak kecil menjauh dari urusan kerajaan. Dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan perawat saat dia menemukan kenyamanan. 3 kali lipat pajak. Beritahu mereka bahwa ini adalah perintah ratu. Dan jika tidak mematuhi perintahnya, akan mendapatkan hukuman mati. Dan begitulah yang terjadi. Kabut iblis menyelimuti kerajaan Kaspia. Orang-orang disiksa dan dihukum untuk kejahatan terkecil, dan kebebasan berbicara adalah masa lalu. Semua atas nama ratu. Tetapi sang ratu, tanpa sepengetahuan semuanya, hidup terlupakan karena rakyatnya menderita di luar tembok istananya. Tapi suatu hari, sesuatu terjadi. Saat mengejar anak kucing kecilnya, dia mencapai ruang aula di mana dia melihat seorang pria dengan rantai berlutut di depan Zaran. Oh, apa yang sedang terjadi? Oh, Yang Mulia, tidak ada hal yang penting untuk kau pikirkan. Orang ini telah melakukan penistaan, berbicara buruk tentangmu, dan kami akan menanganinya. Menanganinya, katamu? Iya, ratuku. Dia harus digantung sampai mati. Aku mengerti. Siapa namamu, Tuan? Philip. Philip? Apa yang telah kau lakukan hingga kau membuatmu menjelekanku? Tidakkah kau mengerti kita tidak senang di bawah pemerintahanmu? Istri dan anak perempuanku kelaparan karena aku tidak bisa membawakan makanan. Dan bagaimana kita bisa? Apapun yang kuhasilkan kau ambil sebagai pajak. Cukup, aku akan memenggal kepalamu. Zaran! Kau bebas untuk pergi, Philip. Zaran, tolong diusahakan agar dia diberi bekal makanan yang cukup untuk keluarganya. Tapi... aku ingin itu dilakukan. Iya, ratuku. Philip yang tercengang dibebaskan. Zaran mengawasinya keluar dari ruang aula dan menggeramkan giginya. Pajak apa yang dia bicarakan, Zaran? Oh, tidak ada, Yang Mulia. Pajak seperti biasa yang harus dibayar setiap warga negeri ini. Sofia mengangguk dan berdiri. Dia lalu meninggalkan ruang aula. Hampir saja. Aku harus segera melakukan sesuatu. Malam itu, dia meninggalkan kerajaan dengan kudanya tanpa memberitahu siapapun. Sementara itu, Sofia hanya bisa memikirkan wajah bermasalah Philip dan rantai di mana dia diikat tadi. Dia merasa putus asa. Ada apa, ratuku? Kau terlihat bermasalah.
Sofia menceritakan semuanya, dan perawat itu pun lalu menunduk. Apakah kau pikir sebagai seorang ratu aku tidak harus emosional? Sebagai seorang ratu yang mulia, tugas pertama dan terpenting adalah membuat rakyatmu menjadi senang. Kau melakukan pekerjaan yang baik hari ini, tapi itu adalah puncak gunung es. Apa maksudmu? Lalu, perawat memberitahu Sofia semua yang terjadi di kerajaan setelah kematian orang tuanya. Ratu kecil terkejut dan air mata mengalir dari matanya. Aku tahu sangat sulit bagi seorang sosiamu untuk mengambil semua tanggung jawab ini, tapi hanya kau yang bisa menyelamatkan kerajaan sekarang. Keesokan paginya, Sofia dan perawatnya menyamar sebagai orang biasa. Mereka melangkah keluar kerajaan dan juga pergi ke pasar. 50 cambuk jika kau tidak memberikan pajakmu sekarang. Tapi aku tidak punya uang. Tanamanku hancur. Aku tidak peduli. Tunggu, kau tidak bisa menghukumnya seperti itu. Kau harus membawanya kepada ratu. Pergilah kau gadis kecil. Kalau tidak aku tidak akan berpikir 2 kali sebelum... Ratu? Kau tidak hanya berani memungut pajak atas namaku, kau juga memiliki keberanian untuk menghukum rakyatku? Tentara? Lakukan padanya apa yang dia katakan akan dia lakukan padamu. Tapi... Lakukan. Tidak, kami masih punya perasaan. Kami adalah orang biasa. Kami hanya ingin hidup sederhana dan bahagia. Kekerasan bukanlah sifat kami. Apakah kau melihat perbedaannya? Apakah kau sekarang malu? Orang yang sama yang tadi kau siksa menolak untuk bersikap tidak baik terhadapmu. Aku minta maaf. Semua reformasi pajak yang ada dengan ini aku nyatakan batal demi hukum. Pajak akan dikumpulkan hanya dari mereka yang mampu membayarnya. Dan bagi mereka yang penghasilannya kecil, mereka akan dibebaskan dari semua pajak. Dan bagaimana dengan kami yang membayar pajak 3 kali lipat? Kami tidak punya apa-apa lagi. Seluruh pelayanan telah rusak. Tapi keadilan akan ditegakkan. Philip, dengan ini aku mengangkatmu sebagai penasihat dan juga menteri keuanganku. Itu kalau kau bersedia untuk mengambil posisi tersebut. Aku merasa terhormat, Ratu. Sofia dan Philip kembali ke istana di mana dia memanggil bendahara dan berdiskusi dengan dia panjang lebar tentang pengumpulan pajak. Dia menemukan bahwa sebagian besar pajak yang dikumpulkan tidak sampai ke perbendaharaan kerajaan, tetapi disimpan oleh para menteri. Philip, cari tahu siapa menteri ini dan bawa mereka kepadaku. Philip tidak membutuhkan banyak waktu karena beberapa teman prajuritnya menceritakan semuanya. Semua menteri yang korup dipanggil ke alun-alun kota, di mana mereka dipermalukan di depan umum dan diusir dari kerajaan. Selanjutnya, Sofia bermaksud memanggil Zaran, tapi Zaran tidak bisa ditemukan. Tanpa menunggunya, Ratu Kecil memerintahkan semua tahanan yang dipenjara secara tidak adil untuk dibebaskan. Dalam beberapa hari berikutnya, Sofia membawa banyak reformasi ke kerajaan dan dielu-elukan sebagai ratu kecil yang sangat hebat. Tapi saat segalanya mulai kembali normal, di Kaspia, kerajaan tetangga yang 2 kali ukuran Kaspia berbaris ke arahnya untuk menyerang Kaspia. Dan orang yang membantu raja mereka adalah Zaran. Dia pergi ke sana untuk mengejar raja dan menyerang Kaspia, meyakinkan bahwa waktunya tepat karena ratu masih kecil dan belum berpengalaman. Ratuku,
Stopia telah menyerang kita dan Zaran yang membantu mereka. Itu sebabnya dia tidak ada di sini selama ini. Iya, dan bersamanya ada menteri korup lainnya yang telah kau usir. Apa yang harus kita lakukan, Philip? Serahkan padaku. Philip telah mengumpulkan semua orang kerajaan di alun-alun. Kerajaan kita sedang terancam. Ratu kita terancam. Pasukan mereka 2 kali lebih besar dari kita. Tapi kita masih bisa menang. Bagaimana? Dengan partisipasi kita semua. Maukah kalian berperang demi ratu? Ya! Apa kalian akan berjuang untuk kemuliaan ratu? Dia berjuang untuk hidup kita. Kita akan berjuang untuknya sampai nafas terakhir. Aku bilang iya. Ya! 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 Hidup untuk ratu. Hidup untuk ratu. Saat pasukan Stopia mendekati Caspia, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh pria dan wanita dengan tombak dan pedang yang keluar dari balik pepohonan dan menyerbu ke arah mereka dari samping. Dan ketika mereka melakukannya, mereka berteriak, Terima kasih Zaran karena telah membantu kita menjebak Raja Stopian. "Terima kasih Zaran karena telah menjebaknya." Apa? Dan pada saat itu, dari depan datang pasukan Caspia yang berbaris maju dengan gajah dan juga kuda. Zaran, kau menipu kami? Tidak yang mulia. Kau akan membayarnya, Zaran. Tentara, kembali mundur. Tentara Stopia melarikan diri, meninggalkan Zaran yang sekarang bukan milik Caspia ataupun Stopia, juga melarikan diri untuk hidupnya. Tetapi ketika dia berlari sedikit, dia melihat Sofia di atas kudanya menunggunya. "Seseorang yang berlari begitu lama?" Aku minta maaf yang mulia. Tolong maafkan aku. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian orang tuanya, Sofia berbicara seperti seorang ratu yang berwibawa. "Tidak semua orang pantas dimaafkan, Zaran. Beberapa layak mendapatkan karma. Penjaga, bawa dia dan kunci dia di ruang bawah tanah." Tidak. Dan dengan demikian, Sofia kemudian dikenal sebagai ratu kecil yang sangat hebat. Dan di bawahnya, kerajaan berkembang bahkan lebih dari sebelumnya, mengajari kita bahwa seseorang tidak boleh meremehkan seseorang lain karena kurangnya pengalaman dan usia mereka.